Keesokan paginya, Omi dan Mukianji segera berangkat. Segera, mereka tiba di keluarga Ning. Bunuh. Omi berteriak dan menyerang keluarga Ning, membunuh mereka yang berada di atas tahap harmoni spiritual ketika dia melihat mereka. Wow. Raksasa kabel baja Omi langsung dilepaskan dan kemudian melakukan pembunuhan besar-besaran terhadap keluarga Ning, sementara pedang terbang Omi tersapu, membunuh puluhan dan ratusan orang dalam sekejap mata. Itu terlalu cepat bagi seorang immortal untuk membantai yang lebih lemah, dan pedang terbang itu seperti mesin penuai. Itulah sebabnya 300.000 warga sipil di kota Tianbao terbunuh dengan mudah sebelumnya. Ah, tolong. Seseorang mempermainkan kita, lari. Ah, dalam sekejap, tangisan itu mengguncang langit. Omi tidak bersimpati karena yang terkuat dari keluarga Ning telah memusnahkan ratusan ribu warga sipil, dan meskipun beberapa dari keluarga Ning yang terlemah tidak bersalah, mereka adalah bagian dari keluarga Ning dan harus membayar ratusan ribu kepala itu. Pada saat ini, di suatu tempat di keluarga Ning, leluhur tua, itu buruk, seseorang membunuh orang-orang di keluarga Ning. Dua pembangkit tenaga listrik Ning Family Exaltation Stage yang berkultivasi di ruang rahasia segera bergegas keluar. Siapa itu? Siapa yang berani melakukan pembunuhan besar-besaran di Ning klanku? Kedua pembangkit tenaga listrik panggung di luar tubuh itu sangat marah. Keluarga Ning adalah keluarga 8 yang tidak dikenal. Ada total 8 keluarga yang tidak dikenal. 2 dibunuh oleh Omi. Lalu yang ketiga, keempat, dan kelima mengejar Omi. Dan leluhur terkuat, Ning Fang, juga pergi. Jadi hanya ada 2 keluarga yang tidak dikenal yang duduk di keluarga. Yang tertua kedua dan keenam. Keluarga Ning yang tertua kedua, berada di tahap ke-6 permuliaan. Dan yang tertua ke-6, berada di tahap ketiga permuliaan. Omi telah membunuh ribuan pembudidaya immortal dari keluarga Ning hanya dalam satu saat, dengan kecepatan yang sangat cepat. Raksasa kabel baja Omi bertanggung jawab atas tanah, pedang terbangnya untuk langit, dan semakin cepat yang melarikan diri, semakin cepat yang mati. Mukianji juga tidak lambat, pedang bulan pemakamannya membengkak hingga lebar lebih dari 10 meter, dan dengan satu sapuan pedangnya, ratusan tubuh mendarat di tanah. Meskipun saat ini Omi dan Mukianji terlihat seperti iblis, jangan merasa kejam, baik Omi maupun Mukianji bukanlah pelacur ibu suci. Keluarga Ning harus membayar ratusan ribu nyawa yang putus asa. Pada saat ini, 2 tahap permuliaan terbang, dan kedua tahap peninggian itu berubah menjadi hijau ketika mereka melihat klan yang mati dan terluka yang tak terhitung jumlahnya di tanah. Surga, mereka belum pernah melihat begitu banyak anggota klan mati. Berhenti, berhenti untukku. Anggota Ning klan kedua berteriak, wajahnya marah. Omi berkata kepada Mukianji, Kianji, lanjutkan, aku akan menanganinya. Mukianji tidak berhenti, dia melanjutkan. Dan Omi bertemu untuk memblokir keduanya dari di depan pembangkit tenaga listrik Trickstate. Omi mendengus, kalian berdua, tepat waktu. Berhenti, kamu. Pada saat itu, kedua Trickstage menyadari bahwa ini adalah Omi yang sama yang mereka kejar. Kamu Omi, bukankah anggota keluarga kita yang terkuat mengejarmu? Kupikir kamu bersembunyi. Kenapa ada di sini? Omi dengan dingin mendengus dengan beberapa orang dari keluarga Ningmu. Kamu bahkan menganggap aku akan mati, konyol. Hari ini, aku sudah selesai menangani masalah yang ada. Saatnya untuk datang dan memusnahkan keluarga Ningmu. Apa? Hancurkan keluarga Ning saya. Orang tua yang berada di tahap ke-6 di luar kotak menyapu matanya ke tanah. Dan terlebih lagi, pedang terbang Mukianji masih seperti mesin penuai. Berhenti, kamu harus berhenti. Anak tertua kedua keluarga Ning berteriak marah pada Mukianji, tapi Mukianji benar-benar mengabaikannya, dan dia terus melakukan pekerjaannya. Pada saat itu, keluarga tertua kedua Ning memiliki yang tertua ke-6 tua. Cepat, bunuh wanita itu. Ya, orang tua ke-6 itu bergegas menuju Mukianji dalam upaya untuk membunuhnya. Omi mendengus, aku masih berdiri di sini, apakah kamu pikir kamu mampu menghentikanku? Fiu. Dengan sedikit tebasan pedang terbang Omi, 6 tua keluarga Ning, yang berada di tahap ketiga keluar dari tubuhnya, bahkan tidak bisa keluar dari tubuhnya. Apa ke-6 tua? Keluarga tertua kedua keluarga Ning tercengang, dan dalam sekejap mata, yang tertua ke-6 hilang. 4 laut. Omi berkata, orang tua, Anda pikir saya bercanda, hari ini, keluarga Ning Anda akan dihancurkan oleh saya. Omong-omong, saya mendengar bahwa 4 tahap keluar tubuh lainnya dari keluarga Ning Anda, termasuk Ning Fang, telah pergi ke One Heavy Sea untuk mencari saya benar. Tidak masalah, setelah saya memusnahkan keluarga Anda, mereka akan segera mendapatkan berita dan kembali. Dan ketika mereka kembali, saya akan menebasnya dan tidak makan dia. Sekarang, giliranmu. Setelah mengatakan itu, Omi menyerang dengan pedangnya, dan di antaranya, pedang terbang Omi memancarkan cahaya yang bersinar, yang masing-masing mengunci putra kedua keluarga Ning di tempatnya. Apa ini? Keluarga Ning tercengang, melihat bahwa dia tidak punya waktu untuk berpikir, setiap sinar cahaya membunuhnya, kecepatannya sangat cepat sehingga hampir tidak mungkin untuk menghindar. Ini adalah pedang surah ke-9 milik Omi, Heavenly Luower. Tertua kedua Ning buru-buru melepas tubuh bayinya. Boom. Detik berikutnya, tubuhnya berubah menjadi kabut berdarah. Namun, bayi kedua Ning keluar dari tubuhnya tepat waktu, tetapi Omi telah menduganya, dan di detik berikutnya, pedang terbang Omi lainnya memenggal bayinya dari belakang. Ah tidak, bayi kedua keluarga Ning bahkan mengeluarkan suara pada saat-saat terakhir kematiannya. Omi mendengus betapa lemahnya, tapi sayangnya, kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk melihat keluarga Ning hancur. Setelah mengatakan itu, Omi mengambil cincin penyimpanan tertua kedua keluarga Ning. Sekali lagi, dia bergabung dengan permainan pembunuhan. Sekelompok pembangkit tenaga listrik Yuanying berteriak, Omi, kamu tidak bisa melakukan ini, Hicks. Kelompok pembangkit tenaga listrik Yuanying ini, mereka telah melihat kedua leluhur keluarga mati, jadi mereka putus asa dan hanya bisa mengaum begitu banyak.
Mereka menyaksikan anggota klan mereka mati satu persatu, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak dalam kesedihan. Omi mendengus, bisakah kakak? Detik berikutnya, bayangan pedang melintas. Ah, kelompok pembangkit tenaga listrik Yuanying semuanya terbunuh. Di depan Omi, seorang pria kuat dari tahap keempat permuliaan, membunuh seorang Yuanying semudah menginjak semut. Persis seperti itu, membunuh dan membunuh. Dalam waktu kurang dari 10 menit, sebagian besar pembudidaya di klan Ning, yang mencakup radius beberapa lusin mil, terbunuh. 1706. Rencana awalnya adalah hanya membunuh di atas tahap harmoni spiritual, tetapi ketika sampai pada pembunuhan yang sebenarnya, tidak ada waktu untuk membedakan di antara mereka. Omi tidak bisa secara khusus memilih di atas bila tahap harmoni spiritual. Selama 10 menit kediaman Ning, yang radiusnya beberapa puluh mil, sudah berlumuran darah ke langit. View, sudah berakhir, keluarga Ning hilang. Meskipun beberapa melarikan diri, tetapi beberapa ikan yang lolos, abaikan saja. Mereka bisa melarikan diri, itu berarti mereka tidak boleh mati. Saya bisa memberi mereka kesempatan untuk hidup. Muqianji juga berkata, 300.000 jiwa istirahatlah dengan tenang. Keluarga yang membunuh musuhmu sekarang juga sudah punah. Omi meninggalkan garis darah di tempat kejadian. Omi, di sini untuk membunuh. 1000 ekstrim, hampir waktunya untuk pergi sebelum terlalu banyak penonton datang. Baiklah, kemana kita akan pergi sekarang? Omong kosong, tentu saja kembali ke penginapan. Keluarga Ning masih memiliki beberapa yang mengejar kita yang belum kembali. Saya yakin mereka akan segera mendapatkan berita dan pasti akan kembali, dan kemudian kita akan datang. Keluar dan bunuh mereka. Pada titik ini, bisnis keluarga Ning selesai, dan kemudian setelah itu, saatnya untuk menangani masalah keluarga Yu. Beraninya klan Yu mengadu kita dengan batu roh, mereka menungguku. Omi dan Muqianji segera meninggalkan keluarga Ning. Tidak lama setelah Omi dan Muqianji pergi, banyak orang di sekitar Forseas tiba. Karena mereka mencium bau darah yang kuat, begitu mereka bergegas untuk melihat, semua orang terkejut, dan mereka bahkan lebih terkejut ketika melihat kata-kata yang ditinggalkan Omi. Omi, memusnahkan keluarga Ning. Berita ini seperti badai petir, dengan cepat menyebar ke seluruh 4 lautan. Di klan Yu 4 laut. Laporkan ke leluhur ketiga. Apa itu? Keluarga Ning dimusnahkan. Apa? Siapa yang memusnahkannya? Dan bagaimana mungkin, meskipun Ning Fang telah mengejar Omi, keluarga Ning setidaknya memiliki peringkat kedua di luar lingkaran peringkat kelima yang duduk di kota. Bagaimana mungkin Omi menghancurkan keluarga Ning? Leluhur ketiga, itu 1000 kali benar. Bahkan tertua kedua keluarga Ning meninggal, apalagi tertua ke-6 keluarga Ning. Ah, leluhur ketiga, bagaimana dengan keluarga kami sekarang? Kami mengadu sepupu Omi sebelumnya dan menerima surat peringatan dari Omi, tetapi kami... aku tidak percaya bahwa aku Yu dia berani bergerak. Sanzu berteriak, tetapi meskipun dia berteriak, dia tidak memiliki kepercayaan penuh di dalam. Omi kembali ke penginapan dan mandi bersama Muqianji untuk membersihkan tubuhnya dari bau darah. Tentu saja, selama mandi, Omi melihat tubuh anggun Muqianji, dan Omi sedang bersemangat, menembaki Muqianji dengan penuh semangat selama beberapa jam di bak mandi. Omi, sekarang haruskah kita menunggu di penginapan agar seluruh keluarga Ning kembali? Baiklah, mari kita tunggu di penginapan selama beberapa hari, dan korbankan pedang terbangku di sepanjang jalan. Bagus. Namun, setelah membunuh begitu banyak orang hari ini, aku merasa sedikit takut. Tidak apa-apa, aku akan terbiasa. Selain itu, kita hanya membalas 300.000 jiwa yang mati itu, meskipun beberapa pelacur Ibu Suci mungkin berpikir bahwa jika kita ingin membalas dendam, kita bisa membunuh pembunuhnya, tidak perlu. Untuk seluruh keluarga Ning dikuburkan bersama kami Tapi sayangnya, tidak mungkin untuk memadamkan jiwa orang yang dirugikan hanya dengan satu pembunuh yang mati. Omi dan Muqianji tidak berbicara lagi. Dan sekarang, seluruh 4 lautan telah berbalik. Hampir semua orang tercengang ketika mereka mendengar berita itu. Keluarga Ning telah dihancurkan, ya Tuhan. Seluruh keluarga Ning, yang juga memiliki populasi 50 hingga 60 ribu orang, telah dimusnahkan begitu saja. Tentu saja, ribuan orang yang melarikan diri tidak cukup untuk membentuk skala, dan hanya sekali beberapa leluhur keluarga Ning yang pergi setelah Umi meninggal. Ning. Rumah itu benar-benar hilang. Nama Umi telah menyebar ke seluruh jalan dalam semalam. Namun, tidak ada yang tahu kemana Umi menghilang setelah menghancurkan keluarga Ning. Saat ini, Omi dan Muqianji berada di penginapan, dalam penyamaran yang mudah. Setengah hari kemudian, di satu laut berat kota Zubai, leluhur tua, wow. Beberapa anak Ning klan yang melarikan diri, menangis berlari ke arah Ning Fang dan beberapa panggung di luar tubuh lainnya. Ning Li, kenapa kamu lari ke sini? Kata keempat tertua Ning. Oh, tidak bagus. Apa yang kamu lakukan? Meratap. Ning Fang mendengus karena dia tidak dapat menemukan jejak Omi, jadi Ning Fang sedikit kesal. Omi ini, kemana dia kabur? Kenapa dia pandai bersembunyi? Wanita bernama Ning Li menangis. Leluhur tua, Anda harus kembali ke keluarga Anda dan melihat keluarga kami sudah pergi. Maksud kamu apa? Ups, kurang dari setengah hari yang lalu, Omi muncul di keluarga Ning kami. Dia dan seorang wanita, memusnahkan keluarga Ning kami, puluhan ribu orang di keluarga Ning kami, hanya ribuan orang yang lolos. Ya Tuhan, itu tidak mungkin. Wow, itu benar. Sekarang seluruh Forseas tahu, hanya kalian yang masih belum tahu. Wow. Di mana penisnya? Kemana dia pergi? Ketika aku pergi, bukankah aku menyuruhnya untuk menjaga keluarganya? Teriak Ning Fang. Leluhur kedua dia telah terbunuh. Omi itu, aku tidak tahu mengapa dia begitu kuat. Leluhur kedua sama sekali tidak cocok. Wow. Surga. Semua orang memandang Ning Fang. Leluhur tua, apa yang harus kita lakukan sekarang?
Omong kosong, segera kembali ke Forseas berkat fakta bahwa kita telah mencarinya di Vesi, dan dia sudah pergi ke Forseas. Ah! Ning Fang berlari dengan marah menuju aula teleportasi. Tidak lama sebelum Ning Fang kembali ke Forseas. Setelah mereka kembali ke Forseas, mereka segera berlari ke keluarga. Ah! Melihat mayat keluarga berserakan di lapangan, keempat leluhur di luar tubuh keluarga Ning Fang, tua ketiga, keempat, dan kelima, semuanya tercengang. Bahkan sebelum mereka melihat momen itu dengan mata kepala sendiri, mereka semua masih tidak percaya itu nyata. Tetapi pada saat ini, mereka harus mempercayainya. Bagaimana ini bisa terjadi? Ah! Ning Fang mengeluarkan raungan marah. Pada titik ini, karena tragedi itu baru saja terjadi setengah hari yang lalu, seluruh keluarga Ning dikelilingi oleh saya. Ketika semua orang melihat Ning Fang kembali, mereka semua menatapnya diam-diam, dan tidak ada yang berbicara. Bahkan leluhur ketiga dari klan Yu ada di tempat kejadian saat ini. Ning Fang memandang kerumunan, hanya untuk merasakan kemarahan yang mengerikan di dalam hatinya. Ning Fang berteriak, "Omi, kamu keluar." Namun Omi tidak muncul. Ning Fang berteriak 3 kali lagi, "Omi, kamu keluar, kamu keluar, kamu keluar." Omi berada di penginapan, bersenandung. Saya tidak menyangka Ning Fang akan kembali begitu cepat. Saya pikir, itu akan memakan waktu berhari-hari. "Omi, apakah kamu akan keluar sekarang?" Ini bukan waktunya untuk keluar. Klan Ning baru saja dihancurkan. Dan sekarang di langit di atas klan Ning, banyak orang menonton. Dan ada banyak orang yang keluar dari sana. Pembangkit tenaga panggung tubuh di antara mereka. Hahaha, apakah kamu pikir aku akan takut pada orang yang menonton? 1001, jangan muncul setelah aku. Lagi pula, kamu tidak yakin bagaimana menghadapinya. Selamatkan apa yang terjadi dan biarkan aku pergi sendiri ke selesaikan bagian terakhir dari penutupan. 1707. Semua orang segera melihat kemana suara itu berasal, hanya untuk melihat Omi terbang keluar dari kerumunan. Ah! Banyak orang berteriak kaget saat melihat Omi. Hampir tidak ada yang pernah melihat Omi secara langsung, namun banyak yang melihat potret dirinya. Ning Fang, leluhur keluarga Ning, memandang Omi, tatapannya meledak dengan amarah yang tak terbatas. "Tang, Omi!" Ning Fang berteriak kata demi kata. "Kakekmu ada di sini," kata Omi. "Kaulah yang memusnahkan keluargaku." Pria lain pada tahap keempat dari trik menggertakkan giginya. Omi tersenyum dan berkata, "Tepat sekali, sangat disayangkan bahwa kalian semua anggota keluarga Ning meninggal. Meskipun sebagian besar keluarga Ning tidak bersalah, sayangnya Andalah yang membunuh mereka, jadi mereka dibunuh secara tidak langsung oleh Anda. Anda tidak akan menyadari fakta bahwa 300.000 warga sipil dibunuh oleh orang-orang Anda di One Heavy Heavenly Jewel City sebelumnya, hanya karena Anda tidak dapat menangkap saya. Bagaimana Gripon dari satu laut berat bisa setara dengan klan saya?" Salah satu leluhur keluarga Ning mendesis. Wajah Omi berubah dingin saat dia mendengus, "Kamu masih keras kepala dan belum merenungkan kesalahanmu. Sepertinya tidak ada yang salah dengan memusnahkan Ning klanmu. Omi, jika aku, Ning Fang, tidak membunuhmu hari ini, aku bersumpah untuk tidak menjadi manusia." Omi mendengus menghina, "Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Sebenarnya aku sudah menunggumu untuk kembali. Karena kamu telah memutuskan untuk memusnahkan keluarga Ning, kamu pikir kalian bisa menghindarinya? Ayo, Ning Fang, lakukan." Setelah itu, Omi menawarkan cermin tungku surgawi dengan tangan kirinya dan pedang terbang dengan tangan kanannya, siap untuk melakukan pedang Shuro ke-9. Kerumunan penonton di sekitarnya mundur dari tempat kejadian untuk menghindari dicambuk. Namun, pemandangan pikiran tunggal Omi, memegang senjata ajaib di masing-masing tangan kiri dan kanannya, benar-benar mengagumkan bagi penonton yang tak terhitung jumlahnya. Ning Fang juga menawarkan pedang terbang unggul menengahnya pada kesempatan pertama. Terlebih lagi, itu adalah pedang terbang unggul menengah yang sama yang telah dilelang Omi sebelumnya. Alis Omi berkerut, dan dia terkejut bahwa Ning Fang menggunakan pedang terbang yang telah dilelang Omi. Alasan mengapa Ning Fang menggunakan pedang terbang yang dilelang Omi adalah karena kualitas pedang terbang itu jauh lebih baik daripada yang dia gunakan sendiri sebelumnya. Setelah Ning Fang mendapatkannya, dia dengan santai mengolahnya selama beberapa hari, dan secara mengejutkan menemukan bahwa kecocokan spiritual dengannya melebihi yang dia gunakan sebelumnya. Jadi Ning Fang menggunakan pedang terbang baru ini, dan juga, kekuatannya meningkat setelah menggunakan pedang terbang baru. Itulah sebabnya Ning Fang begitu yakin bahwa dia akan bisa membunuh Omi. Sayangnya, Omi hampir tidak tertawa terbahak-bahak setelah melihat pedang terbang Ning Fang. Omi adalah orang yang jahat. Ketika dia melelang pedang terbang itu sebelumnya, dia tidak sepenuhnya menghapus tanda rohnya, karena Omi ingin membawa kembali pedang terbang yang dijual jika dia masih membutuhkannya di masa depan. Jadi Omi meninggalkan sedikit tanda roh. Ada pedang terbang di sana. Saat ini, segera setelah Ning Fang mengeluarkan pedang terbang superior kelas menengah itu, tanda roh Omi terhubung. Karena pedang terbang Omi dicuci menggunakan ki abadi, sehingga kualitasnya sangat tinggi, dan tidak ada orang lain yang bisa mendeteksi roh itu. Tanda bahwa Omi sengaja meninggalkannya. "Omi, hari ini aku akan melihat bagaimana kamu mati di bawah pedang terbangku." Ning Fang memegang pedang terbang di tangannya dan berkata dengan tatapan percaya diri. Kerumunan penonton, terutama mereka yang sekuat Ning Fang di panggung Out of Two, terkejut ketika mereka melihat pedang terbang di tangan Ning Fang. Pedang terbang di tangan Ning Fang, mungkinkah itu? Dia membelinya di pelelangan terakhir kali. Astaga, aku tidak menyadari kualitasnya begitu tinggi. Surga, setelah Ning Fang menawarkan pedang terbangnya, kinya naik dan lebih dari 1 tingkat pedang terbang yang dia dapatkan di pelelangan itu. Bagaimana itu bisa berkualitas tinggi? Di kerumunan, wajah seorang lelaki tua berubah. Sebelum lelaki tua ini dan Ning Fang memiliki kekuatan yang hampir sama, tetapi sekarang, lelaki tua ini merasa takut bahwa dia tidak sebaik Ning Fang. Singkatnya, semua orang di kerumunan terkejut saat melihat pedang terbang Ning Fang. Ning Fang mendengus dalam hati. Dia sangat senang bahwa terakhir kali di pelelangan,
Dia akhirnya mendapatkan pedang terbang ini, sebelum dia patah hati dan menghabiskan tambahan 10 batu roh kelas 6 untuk membelinya, setelah mengetahui bahwa kualitasnya sangat tinggi. Dia merasa layak menghabiskan batu roh kelas 26 tambahan. Mulut Omi sedikit terangkat, semangatnya sudah berada pada level semi mengendalikan pedang terbang itu. Saat ini, Omi hanya perlu bertarung santai dengan Ning Fang, dan Omi akan mampu mengendalikan pedang terbang Ning Fang, menyebabkan dia tidak hanya tidak dapat menyerang dirinya sendiri, tetapi juga tidak dapat membela diri. Mati! Ning Fang berteriak, lalu, langsung meluncurkan pedangnya. Pedang terbang di tangannya langsung membengkak hingga puluhan meter panjangnya, seperti naga yang mengintai langit. Wow, Sun and Moon Divine Light. Begitu Ning Fang bergerak, itu adalah keterampilan bela diri terkuatnya. Omi tentu saja, tidak ragu-ragu, cermin tungku surgawi di tangan kirinya, dan pedang terbang di tangan kanannya, terbunuh pada saat yang bersamaan. Bila ke-9 surah, loteng surgawi, dan energi pedang seperti pelangi yang tak terhitung jumlahnya menyapu, menyegel hampir semua sudut Ning Fang. Wajah orang banyak di sekitarnya berubah saat mereka melihat keterampilan bela diri yang begitu kuat. Di kerumunan, seorang lelaki tua pucat, yang terkejut dalam dirinya sendiri, diam-diam berkata, saya pernah membaca sebuah buku kuno yang menggambarkan pedang ke-18 surah yang hilang 1 juta tahun yang lalu. Sepertinya ada catatan serupa yang juga begitu kuat. Jangan bilang bahwa keterampilan bela diri yang ditampilkan pemuda ini adalah pedang ke-18 surah yang hilang sejuta tahun yang lalu. Ketika Ning Fang melihat betapa kuatnya keterampilan bela diri Omi, wajahnya bergetar, tetapi pada saat ini, sudah terlambat. Pedang bumi surgawi Luo milik Omi mengenai seluruh tubuh Ning Fang dalam satu gerakan. Pelatihan matahari dan bulan Ning Fang, bagaimanapun, entah kenapa berubah arah ketika hendak membunuh Omi. Swoosh! Suara itu sebenarnya menuju Ning Fang untuk membunuh 3 leluhur keluarga Ning di belakangnya. Ah, Ning Fang tercengang, tidak tahu mengapa target serangan pedang terbangnya berubah dalam sekejap. Dan semuanya, sudah terlambat. 3 leluhur trik stage di belakang Ning Fang bahkan tidak menyangka akan ditebang dalam satu gerakan, dan mereka bahkan tidak punya waktu untuk menumpahkan bayi mereka. Tidak, mata Ning Fang melebar dan dia menjerit. Pada saat ini, langit di atas sudah jatuh. Bang, daging Ning Fang berubah menjadi tarian darah, mayatnya mati tanpa bisa dikenali. Namun, Ning Fang layak menjadi permuliaan tahap ke-7 yang kuat, dan bayi itu telah melarikan diri tepat waktu. Namun, sebelum Ning Fang bisa bereaksi, sebuah tembakan perak kecil mengenai bayinya, dan kemudian sepasang besar meraih bayinya, tepatnya Omi. Semuanya terjadi begitu cepat sehingga banyak orang di tempat kejadian, selain dari beberapa pembangkit tenaga listrik panggung di luar tubuh, bahkan tidak melihat pertempuran dengan jelas sebelum mereka melihat Omi meraih bayi Ning Fang, sementara 3 panggung di luar tubuh nenek moyang di belakang Ning Fang entah kenapa mati. Hahaha, Omi meraih bayi Ning Fang dan tertawa panjang. Tidak ini, bagaimana ini mungkin? Keadaan tercengang bayi Ning Fang tampaknya tidak mengatasi keterkejutan bahwa dia secara pribadi telah membunuh 3 leluhur keluarga. 1708. Omi berkata, Ning Fang, sekarang setelah Anda, keluarga Ning, tidak lagi memiliki panggung di luar tubuh, dan tahap terakhir di luar tubuh Anda, saya juga menangkap bayi itu, apa kata-kata terakhir Anda? Apa yang terjadi, Don Omi? Kenapa pedang terbangku tiba-tiba berubah target? Kenapa? Kamu ingin tahu kenapa? Ya, atau aku akan mati dengan tenang. Hahaha, sayangnya, aku hanya berharap kamu mati dengan meringis, jadi pergilah. Tidak tunggu, bayi Ning Fang berteriak. Semua orang melihat bagaimana seseorang berjuang sebelum mereka mati. Kata-kata terakhir apa lagi yang Anda miliki? Apakah Anda menyesal telah mengacaukan saya? Sayangnya, penyesalan tidak berguna, konsekuensinya sangat berat bagi siapapun yang mengacaukan saya. 4 lautan telah mengacaukan keluarga saya, dan itu bukan hanya Ning Anda. Keluarga. Setelah Omi mengatakan ini, seorang lelaki tua di wajah orang banyak itu gemetar, pria ini, leluhur ketiga dari klan Yu. Tentu saja, dia bukan satu-satunya di tempat kejadian, orang-orang yang lain juga berdebar-debar dalam hati mereka, berkata dalam hati, Omi mengatakan ini, mungkinkah ini sindiran dari rumah lelang Yu yang mengadu Omi? Orang tahu tentang masalah ini, sepupu Omi, Yu Fan, ditipu oleh rumah lelang Yu, untuk itu Omi mengirim surat peringatan kepada Yu, tetapi Yu tidak hanya tidak mengembalikannya, dia juga mengatakan bahwa dia akan membiarkan Omi mati tanpa tempat pemakaman. Yu akan selesai, Omi mengatakan bahwa setiap keluarga yang menyinggung dia akan berakhir seperti keluarga Ning. Kerumunan berbicara sebentar, menunjuk langsung ke klan Yu, dan ada juga penonton klan Yu di tempat kejadian, banyak klan Yu sekarang agak takut. Bayi Ning Fang memohon, Omi, bisakah kamu menyelamatkan hidupku? Luangkan hidupmu. Jika seorang pria ingin mati, surga tidak akan memaafkan. Setelah mengatakan itu, Omi akan menemukan bayi itu. Tunggu, Omi, aku akan memberitahumu satu hal. Yuanying Ning Fang buru-buru berteriak, ketakutannya akan kematian muncul, dan semua permusuhan keluarga dilupakan. Katakan, Omi benar-benar berhenti, dan Omi ingin tahu apa yang ingin dia katakan padanya. Omi, leluhur kedua dari 4 lautan keluarga Ziyang berkata bahwa kamu sampah, dan dia ingin membunuhmu dan mencuri pedang terbangmu. Bayi Ning Fang menarik mantan sahabatnya sebelum dia meninggal. Mendengar kata-kata Ning Fang, semua orang di tempat kejadian terkejut, karena semua orang tahu bahwa leluhur kedua keluarga Ziyang, bayangan ungu, dan Ning Fang adalah teman baik, dan mereka tidak sering mati berkultivasi, minum teh, dan mengobrol bersama. Namun, sebelum meninggal, Ning Fang, dalam upaya untuk bertahan hidup, telah memberitahu Omi apa yang mereka katakan dalam obrolan pribadi, dalam upaya untuk mengalihkan kebencian dan mendapatkan bantuan Omi. Semua orang gemetar pada tindakan Ning Fang, seperti yang diharapkan, tidak ada hubungan hidup dan mati yang sebenarnya di dunia abadi, dan pada saat-saat kritis di mana hidup mereka sendiri berharga.
Alis Omi berkerut, berpikir bahwa Ning Fang ingin memberitahunya beberapa petunjuk harta karun penting atau semacamnya, tapi itu adalah kata-kata yang tidak berarti. Omi bertanya, siapa leluhur kedua dari keluarga Ziang? Mengapa dia menyebut saya sampah? Mengapa Anda ingin mencuri pedang terbang saya? Bayi Ning Fang sibuk berkata, bayangan ungu leluhur kedua keluarga Matahari Ungu. Saya dulu cukup dekat dengannya, dan ketika dia berbicara dengan saya, dia mengatakan bahwa Anda sampah dan seterusnya dan seterusnya. Pada saat ini, di tengah kerumunan, leluhur kedua keluarga Matahari Ungu, bayangan ungu, juga ada di sana. Wajah Purple Shadow membiru. Sial, berkat dia berteman dengan Ning Fang sebelumnya, dia tidak menyangka bahwa dia akan mencoba menariknya ke bawah. Dia telah melihat betapa berbahayanya hati manusia. Itu jahat. Dia memang mengatakan hal-hal buruk tentang Omi sebelumnya, tapi itu karena dia berteman baik dengan Ning Fang dan membantunya berbicara. Omi tertawa. Ning Fang, menurutmu aku akan melewatimu jika kamu mengulur waktu. Hanya agar kamu bisa hidup beberapa detik lagi. Tidak Omi, tolong lepaskan aku. Ngomong-ngomong, Purple Shadow juga ada di sana. Kamu bisa memanggilnya keluar dan melihat apakah aku mengatakan yang sebenarnya. Omi menyapu dan berkata, siapa yang memanggil Purple Shadow? Silakan melangkah maju. Seorang lelaki tua melangkah maju, wajahnya penuh amarah. Omi bertanya, Ning Fang berkata bahwa kamu mengutukku di belakangku, apakah itu benar? Purple Shadow tidak menyukai nada pertanyaan tinggi dari Omi, meskipun dia belum tentu lawan. Benar, kata ungu bayangan dengan anggukan. Kamu bahkan mengakuinya, aku tidak ingin melanjutkan masalah, yang tidak memiliki banyak orang untuk dimarahi di belakang mereka, selama itu tidak ke wajah mereka tidak masalah, tetapi kamu bahkan mengakuinya. Jadi jika saya tidak mengambil tindakan, bukankah saya akan sangat menyesali diri saya sendiri? Purple Shadow mendengus, Omi, keluarga Ziangku tidak mudah diganggu. Yang jadi apa keluarga Ning mengatakannya sebelumnya? Bayangan ungu dipenuhi amarah, baik pada Omi maupun pada Ning Fang. Ning Fang, tidak ingin hidup untuk dirimu sendiri, kamu menyeretku ke dalam ini, berkat fakta bahwa kita juga masih berteman. Omi berkata, baiklah, aku tidak punya waktu untuk mendengarkan omong kosongmu. Purple Shadow, tolong segera minta maaf padaku, aku bisa melupakannya dan berpura-pura tidak tahu bahwa kamu mengutukku di belakangku. Ini adalah pengampunan terbesar Omi. Bayangan ungu itu, bagaimanapun juga, adalah leluhur kedua dari keluarga 9 keluar, bagaimana dia bisa meminta maaf kepada Omi di depan umum. Purple Shadow mendengus, aku tidak mungkin meminta maaf padamu. Purple Shadow merasa sangat tertekan, itu tidak ada hubungannya dengan dia, tetapi dia dipaksa untuk mendapat masalah dan dikhianati oleh seorang teman. Adapun memarahi Omi di belakang punggungnya, yang tidak dimarahi di belakangnya. Kembali, selama itu tidak di wajahnya, pelecehan di belakang punggungnya tidak benar-benar dimaksudkan untuk mengacaukan pihak lain. Omi mendengus bayangan ungu, aku rindu kamu hanya memarahiku di belakang, jadi aku tidak akan mengejarnya, hanya membuatmu meminta maaf, kamu bahkan tidak meminta maaf, tidak seperti kamu berpikir bahwa aku terlalu mudah untuk menggertak Omi. Omi juga sedikit tertekan, dia sebenarnya tidak ingin mempermasalahkan hal semacam ini, tetapi karena dia mengetahuinya, dia pasti harus membuat pihak lain meminta maaf agar Omi bisa melakukannya. Menyelamatkan muka, tapi dia sebenarnya memiliki sikap yang sangat keras, dan Omi tidak ingin membuat insiden tambahan dan terpaksa membuat insiden tambahan. Mungkin ini adalah konspirasi Ning Fang. Sekarang setelah rencana Ning Fang berhasil, Omi dan Purple Shadow memang terlibat, dan Omi mengabaikannya untuk saat ini. Ning Fang hanya berharap, pada akhirnya Omi akan mengalihkan konflik ke Purple Shadow dan kemudian menyelamatkannya karena alasan itu, dia hanya bisa bertaruh. Purple Shadow tidak bisa melakukan gerakan menyelamatkan muka dan bertekad untuk tidak meminta maaf kepada Omi, jika tidak keluarga Ziangnya akan kehilangan seluruh wajahnya. Dan demi wajahnya, Omi juga harus membuatnya meminta maaf secara simbolis dan berhenti begitu saja. Ziang, jangan paksa aku. Tatapan Omi dingin. Omi, tidak semua orang takut padamu, aku memang memarahimu di belakangmu, tapi di mana jadi apa, aku tidak memarahimu di depan wajahmu. Kata Ungu Shadow dengan marah, meminta maaf karena bahkan mengutuknya di belakang, itu terlalu membuli. 1709. Omi berkata, jika aku tidak tahu tentang ini, maka tentu saja itu hanya masalah waktu. Tetapi sekarang aku tahu kamu mengutukku di belakangku dan mengancam akan membunuhku dan mencuri senjata ajaibku. Ya, lakukan. Anda King berpikir bahwa saya akan berpura-pura bahwa saya tidak tahu. Saya hanya meminta Anda untuk meminta maaf sekarang. Apakah saya keluar jalur? Semua orang di sini untuk mengomentari situasinya. Ada banyak diskusi, semua orang merasa tercekik karena Purple Shadow dan marah pada kehinaan dan ketidakberdayaan Ning Fang. Pada saat itu, Ning Fang berkata, bayangan ungu, maafkan aku hanya mengatakan yang sebenarnya, kamu memang mengutuk Omi di belakang punggungnya dan sangat meremehkannya. Coba tebak, senjata ajaib apa yang dimiliki Omi padanya, dan Anda juga mengatakan bahwa jika Anda melihat Omi, Anda pasti akan membunuhnya untuk melihat senjata ajaib apa yang dia miliki yang dapat membunuh pembangkit tenaga listrik panggung di luar tubuh keluarga Ning kami. Anda sendiri yang mengatakannya, jika saya memiliki kata yang salah, aku tidak akan mati. Ning Fang, kamu diam, kamu penjahat tercela dan tak tahu malu. Sayang sekali aku berteman denganmu sebelumnya dan menganggapmu sebagai teman, tapi aku tidak pernah berpikir bahwa kamu akan mengatakan apa yang kami katakan secara pribadi untuk bertahan hidup dan tolong. Omi, kamu, teriak Purple Shadow. Ning Fang sibuk berkata, rekan Taois Omi Anda mendengarnya, dia mengakuinya sendiri, ini yang dia katakan kepada saya secara pribadi. Omi juga tertawa dan menangis, Omi akan segera menghancurkan Ning Fang, tetapi sekarang setelah Ning Fang berhasil mengalihkan sebagian kebenciannya, hati Omi tidak sekuat sebelumnya untuk membunuh Ning Fang.
Sungguh rencana yang licik, untuk mengalihkan kebencian Omi, untuk menyenangkan Omi dan mendapatkan secercah harapan. Omi sekarang dalam dilema, Purple Shadow tidak akan meminta maaf padanya, apa yang harus dia lakukan? Dia bertekad untuk tidak meminta maaf, itu tidak memberikan wajah Omi, dan dengan membunuh Purple Shadow, Omi tidak mau untuk membuat satu insiden lagi tanpa alasan. Purple Shadow, aku benar-benar tidak punya banyak waktu untuk dihabiskan bersamamu secara membabi buta, apakah kamu akan meminta maaf atau tidak? Tidak mungkin, ungu bayangan berteriak, merumput kamu juga mencari kematian. Tatapan Omi dingin, Omi sudah cukup berbelas kasih, permintaan maaf belaka, tetapi dia bahkan tidak akan melakukannya. Kematian adalah satu-satunya kelegaannya. Bayangan ungu itu sepertinya telah melihat bahwa Omi ingin menyerangnya dan segera menawarkan pedang terbangnya, siap untuk menemui musuh. Omi melihat bahwa dia sebenarnya ingin bergerak dan menjadi lebih berapi-api. Kau sedang mencari kematian. Pikiran Omi tergerak, dan dengan suara gemerincing, raksasa tali baja besar muncul di depannya. Mengau. Raksasa kabel baja dengan keras meninju bayangan ungu dan membunuhnya. Bas, kekuatan besar itu sepertinya menarik udara. Ah, wajah Purple Shadow berubah, tidak menyangka bahwa Omi masih memiliki satu senjata ajaib, dan kerumunan penonton di sekitarnya tidak menyangka bahwa Omi memiliki 3 senjata ajaib. Dari kelihatannya, 3 artefak sihir Omi semuanya adalah kelas menengah atas. Terkejut, satu orang benar-benar memiliki 3 senjata sihir kelas menengah atas dan kualitas bertahapnya setinggi ini. Tidak, bukan hanya 3, itu 5, karena pedang terbang superior kelas menengah Ningfang ada di tangan Omi barusan. Dan selain itu, salah satu milik Ningfang dari sebelumnya pasti akan berada di tangan Omi juga. Sial, 5 pedang terbang unggul menengah untuk satu orang selamanya, itu jumlah yang sebanding dengan sebuah keluarga. Hanya setelah semua orang berpikir seperti ini, mereka merasa bahwa itu benar-benar keputusan yang salah bagi Purple Shadow untuk tidak meminta maaf. Purple Shadow telah melawan, dan pedang terbangnya juga merupakan superior kelas menengah, tetapi tidak berkualitas tinggi. Boom. Sebuah tinju menghantam dan bertabrakan dengan pedang terbangnya, dan Purple Shadow mundur beberapa langkah, sebelum Purple Shadow dapat menstabilkan tubuhnya. Wow, pedang Ki Surgawi menyapu. Ah, ungu bayangan buru-buru menawarkan pedangnya lagi. Namun, begitu Purple Shadow buru-buru menawarkan pedang terbangnya, cahaya hijau yang sangat kuat muncul di belakangnya. Ah, Purple Shadow merasakan sakit yang menyayat hati di punggungnya. Rasa sakit ini tidak masalah, Celestial Platter menghancurkan dagingnya, dan Yuan Ying Purple Shadow lepas landas tepat waktu. Sayangnya, begitu bayi Purple Shadow keluar dari tubuhnya, sebuah tembakan meledak ke bayinya, mengendalikan bayinya sehingga dia tidak bisa menghancurkan dirinya sendiri. Ini adalah kemampuan unik Omi, bahkan jika orang lain meniru Omi, mereka tidak dapat mengendalikan orang lain untuk menghancurkan diri sendiri. Dalam sekejap, Omi menggenggam bayi Purple Shadow di tangannya. Kerumunan itu terisak-isak, dan dalam satu saat bayi Ningfang dan Purple Shadow keduanya tertangkap di tangannya. Ah, bayi Violet Shadow meraung marah, dia hanya seorang penonton, tapi sekarang untungnya dagingnya sudah mati dan bayinya telah ditangkap. Memikirkan hal ini membuatnya menggertakkan giginya karena kebencian. Tentu saja, Purple Shadow telah sepenuhnya meremehkan kekuatan Omi, itu benar-benar terlalu kuat. Satu orang memiliki begitu banyak senjata ajaib dan dapat menggunakan semuanya dalam satu pikiran. Cabul macam apa ini? Omi meraih bayi Purple Shadow dan berkata, terkutuklah aku di belakangku, aku memintamu untuk meminta maaf tapi kamu keras padaku. Apakah kamu masih tegar sekarang? Omi, aku minta maaf. Yuan Ying dari Purple Shadow sedang sibuk, bagaimanapun juga kehidupan kecilnya ada di tangan seseorang, dia harus lembut, dan tidak peduli kehilangan muka. Hahaha, kamu pikir aku ini orang seperti apa, Omi? Sekarang setelah aku memegang Yuan Ying, kamu hanya berpura-pura meminta maaf. Di pagi hari, kenapa baru sekarang? Aku, ungu bayangan tertekan. Kalau begitu, apa yang kamu inginkan, Don Omi? Tanya Purple Shadow. Karena kamu mencari kematianmu sendiri, maka jangan salahkan aku. Kata Omi, kamu benar-benar ingin membunuhku. Tidak, itu tidak adil. Apapun yang saya, Omi, lakukan selalu adil, saya hanya memberi Anda kesempatan, Andalah yang membuat diri Anda terbunuh. Ah, Ningfang, aku membencimu. Violet Shadow memekik, tapi tentu saja, suara bayi itu terbatas dan jeritannya tidak terlalu keras. Ningfang menghela nafas, dia tidak menyangka bahwa Purple Shadow sangat rentan, dan berpikir bahwa dengan menarik Purple Shadow ke bawah, dia bisa melawan Omi untuk waktu yang lama, dan akan lebih baik jika dia bisa membunuhnya. Tapi dia tidak menyangka bahwa itu sama sekali tidak cocok. Omi mendengus dan meremas tangannya. Ah, bayi Violet Shadow tiba-tiba dihancurkan sampai mati oleh Omi, lalu menghilang ke udara. Ningfang melihat bayangan ungu mati, dan bayinya gemetar hebat. Omi mendengus, Ningfang, apa menurutmu aku bisa melepaskanmu hanya karena kau mengabaikan sedikit kepintaran ini? Tidak, itu bagus, berangkatlah. Tidak, Ningfang berteriak, dan kemudian, dia tanpa ampun ditembaki oleh Omi. Sama seperti itu, upaya Ningfang untuk bertahan hidup gagal, tetapi dia berhasil membuat sahabatnya terbunuh, membuat teman-teman paling takut bertemu dengan orang-orang seperti itu. Ketika tidak ada yang terjadi, mereka ramah, tetapi ketika sesuatu terjadi, teman-teman terbiasa melindungi mereka. Punggung dan mengkhianati mereka. Omi mengambil cincin penyimpanan Purple Shadow, tapi tentu saja, cincin penyimpanan Ningfang juga tidak luput. Hanya saja cincin penyimpanan dari 3 leluhur keluarga Ning pasti telah diambil karena mereka terlambat mengumpulkannya dan jatuh ke tanah. Omi tidak menyesal, dan mungkin ketiganya cincin leluhur keluarga Ning juga tidak memiliki sesuatu yang baik di dalamnya. Omi melirik kerumunan dan meninggalkan pesan. Setelah menyelesaikan keluarga Ning, saatnya keluarga berikutnya menyinggung saya. Setelah mengatakan itu, Omi bergegas ke kerumunan dan memasuki jalan-jalan tanah dan ganggang, kehilangan pandangan.
Mereka semua sekaligus. Namun, kata-kata yang ditinggalkan Omi membuat keluarga tertentu di tempat kejadian mengencangkan krisan mereka. 1710. Di tengah kerumunan penonton di tempat kejadian, leluhur ketiga keluarga Yu itu sangat marah di dalam hati ketika dia mendengar kata-kata Omi, meskipun Omi tidak secara langsung menyatakannya, tetapi sudah jelas bahwa itu adalah keluarga Yu mereka, seolah-olah mereka sedang diperingatkan di depan umum. Leluhur ketiga keluarga Yu tampak sangat malu, tetapi kekuatan Omi harus membuatnya mempertimbangkannya dengan cermat. Tanpa banyak memikirkannya, leluhur ketiga klan Yu segera meninggalkan tempat kejadian dan bergegas kembali ke keluarga untuk mengadakan pertemuan dengan semua leluhur keluarga untuk membahas masalah tersebut. Omi, di sisi lain, kembali ke kamarnya di penginapan, dan karena Omi telah menyamar lagi ketika dia mendarat di gang tak berpenghuni, tidak ada yang tahu bahwa Omi ada di penginapan ini. Mu Qianji sedang menunggu Omi di penginapan sekarang. Kamu kembali. Qianji, kamu tidak pergi ke tempat kejadian untuk melihat. Mengapa kamu kembali begitu cepat? Di sana aku baru saja kembali juga, jadi minumlah air. Omi menyesap airnya dan berkata, sekarang masalah Ning sudah selesai, klan Yu adalah yang berikutnya. Omi, bagaimana kamu berencana untuk mengambil tindakan terhadap Yu klan? Juga seperti keluarga Ning. Itu tidak lalu serius, tapi Yu memberiku batu roh, dan tidak mungkin masalah ini bisa dihentikan. Jadi aku akan mengajak Yu keluar untuk bernegosiasi. Negosiasi? Apa syarat Anda? Rumah lelang Yu mengacaukanku dari 47 batu roh, jadi aku tidak meminta banyak, memberiku kompensasi 5 kali lipat itu 235 batu roh kelas 6. Apakah mereka akan setuju? Jika Anda tidak setuju, maka jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Dan juga, saya memiliki total 6 senjata sihir kelas menengah yang unggul sekarang. Saya akan melelang 3 dari mereka, sehingga saya dapat mengumpulkan sejumlah batu roh dan memperbaikinya. Saya pikir tidak akan sulit untuk meningkatkan ke tahap 5 atau 6 yang ditinggikan. Dan ketika itu terjadi, jika Yu berani memantul, saya akan membiarkan mereka mati dengan mengerikan. Kematian. Mu Qianji mengangguk. Meskipun beberapa metode Omi mungkin cukup kejam, Omi biasanya memberi orang kesempatan sebelum dia kejam, seperti membunuh orang kuat bernama Purple Shadow hari ini. Benar, Omi, kamu membunuh leluhur ungu leluhur kedua keluarga Purple Shadow hari ini. Keluarga Ziyang pasti tidak akan membiarkan ini. Jadi bagaimana jika itu tidak berhenti? Jika kamu memiliki kekuatan, maka ayo bunuh aku. Jika kamu tidak memiliki kekuatan, maka kurangi kentut. Mu Qian tidak akan pernah bertanya lagi. Omi akan beristirahat selama 2 hari dan kemudian mulai bernegosiasi dengan klan Yu lagi. Dan sekarang, klan Yu. Beberapa pembangkit tenaga listrik panggung out of body sedang duduk-duduk. Semuanya, saya yakin Anda telah melihat kekuatan Omi hari ini. Kami memilih untuk menyinggung dia sebelumnya. Sekarang bagus, dia pasti akan membalas. Kami meremehkan kekuatannya. Jika dia memusnahkan keluarga kami, apa yang harus kami lakukan? Yu keempat kata leluhur, terdengar agak seperti dia mengeluh tentang leluhur ketiga. Leluhur ketiga Ning mendengus dan tidak berbicara. Sebaiknya kita mengembalikan batu roh yang sebelumnya dipasang oleh rumah lelang dengan sepupunya. Seorang lelaki tua yang tidak bertubuh berkata, aku khawatir Omi bukan orang yang mudah diajak bicara. Apa yang harus kita lakukan? Leluhur ketiga, angkat bicara. Leluhur ketiga Yu mendengus, jangan bandingkan klan Yu kita dengan klan Ning. Klan Yu kita mampu membuka rumah lelang selama 10.000 tahun. Apakah menurutmu kita mengandalkan keberuntungan? Mengembalikan Don Zixon. Pertama-tama tanyakan leluhur Yu klan dan leluhur kedua kita apakah mereka akan setuju. Leluhur ketiga dari Yu klan masih memiliki sikap yang sangat brutal. Hening sejenak dari keramaian. Memang, klan Yu dan klan Ning tidak sebanding, karena klan Ning hanya keluarga 8, sedangkan klan Yu, mereka adalah keluarga gabungan, yaitu leluhur keluarga dan leluhur kedua mereka, adalah individu yang kuat, yang telah mencapai tahap gabungan. Seorang leluhur klan Yu berkata, meskipun leluhur keluarga kami dan leluhur kedua adalah pria kuat dari tahap tubuh gabungan, mereka telah memasuki 5 lautan dan belum pulang selama lebih dari 30 tahun. Dan yang paling penting, jika Omi ingin memusnahkan klan Yu kami tidak dapat memberitahu leluhur kami dan leluhur kedua Ya, tidak dapat memberitahu. Bahkan jika leluhur tua dan leluhur kedua keluarga kita berada di tahap gabungan, itu masih sama dengan tidak memiliki satu Itu benar, klan Yu. Ketergantungan terbesar mereka di belakang mereka adalah leluhur tua dan leluhur kedua. Leluhur tua dan leluhur kedua adalah orang-orang kuat yang telah melampaui tahap permuliaan dan mencapai tahap penggabungan. Keberadaan yang benar-benar tak terbayangkan pada tahap permuliaan. Bahkan jika tahap peninggian 9 yang terkuat, 10.000 diantaranya digabungkan, tidak akan cocok untuk tubuh gabungan tahap pertama. Karena itu adalah perbedaan antara langit dan bumi. Sangat disayangkan bahwa leluhur dan leluhur kedua klan Yu, setelah mereka mencapai tahap tubuh gabungan, mereka memasuki lautan 5 surga. Tidak semua orang bisa memasuki lautan 5 surga, dan mereka harus telah mencapai tahap penggabungan sebelum mereka dapat memasuki lautan 5 surga melalui arai teleportasi 4 surga. Jika leluhur Yu klan dan leluhur kedua tidak kembali dengan sendirinya, sesuai tidak mungkin untuk mengetahui apa yang terjadi pada keluarga. Di aula, semua orang melihat leluhur ketiga klan Yu. Leluhur ketiga, apa yang harus kita lakukan sekarang? Anda memutuskan apakah akan mengembalikan batu roh ke sepupu Omi atau terus mengabaikannya. Leluhur ketiga Yu klan berkata, kamu mengirim seseorang untuk menyebarkan berita bahwa leluhur Yu klan dan leluhur kedua kita akan segera kembali. Saya pikir Omi pasti akan kencing di celananya ketika dia mendengar berita ini, dan bahkan jika Omi kuat dia hanya akan menjadi sampah di depan orang kuat dari tahap penggabungan. Lalu apa? Dan kemudian, dalam beberapa hari ketika Don Omi mendapat berita itu, kami akan memanggil Don Omi dan bernegosiasi dengannya secara langsung.
Kami bernegosiasi dengan dia tentang apa? Kita akan membicarakannya kalau begitu, sebarkan beritanya. Beberapa leluhur Yu menghela nafas dan hanya bisa mendengarkan nasihat leluhur ketiga, mengirim orang untuk menyebarkan berita palsu, berharap berita itu akan menakuti Omi. Omi berada di penginapan, mengorbankan pedang terbangnya selama 2 hari 2 malam. Wah, hampir, Tousan Extremes, ayo makan. Bagus. Mukianji membuka matanya dan berkata. Omi dan Mukianji tiba di aula penginapan. Masih banyak orang di aula penginapan, ada yang minum teh, ada yang mengobrol, ada yang makan. Omi dengan santai duduk di sebuah meja lalu memesan satu meja makanan. Mereka pada dasarnya hanya makan sekali setiap beberapa hari, atau bahkan setengah bulan sekarang. Tetapi tentu saja, mereka tidak makan untuk mengisi perut mereka, hanya untuk memuaskan selera mereka. Begitu Omi dan Mukianji duduk, mereka mendengar banyak orang di lobi penginapan berdiskusi. Asli atau palsu? Leluhur Yuklan dan leluhur kedua akan kembali. Siapa yang tahu apakah itu benar atau tidak, mungkin untuk menakut-nakuti Omi. Bukankah Omi mengatakan sebelumnya bahwa setelah menyelesaikan keluarga Ning, itu adalah keluarga berikutnya yang menyinggung perasaannya? Saya pikir klan Yu membuang berita ini ke sini. Kali, 9 dari 10 itu untuk menakut-nakuti Omi. Aku pikir begitu. Mata pemakan melon bersinar, dan klan Yu membuang berita palsu dan langsung ditebak oleh pemakan melon. Bersambung.